Pun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teng surat Al-Baqarah dijelasni walana ba'luwanakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarati wal basyiri sabirin. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan sampailah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Pun niki masalah babakan tentang rezeki nggih. Nggih pun. Rasulullah niku pernah bersabda, Bu. Barang siapa yang bangun di pagi hari namun hanya dunia yang dipikirani. Tadi ketika waktu sampai itu ketika waktu bangun pagi, waktu pagi ki sing dibayar pikirnya gomek dunia. Sing dipikirnya gomek utang, sing dipikirnya gomek aku ki sesuk nggawe apa. Lah ketika waktu sampai bangun tidur sesuk aku nggawe apa ben amrih untuk ngakeh ki piye. Lah, bahasan ketika waktu bangun tidur kamu yang akan sampai sing gomek di rungokne gomek kuwi. Jadi ini ketika waktu bangun tidur, sampean sing dipikir duit, sing dipikir wis amprih usahaku piye, amprih mlakuku piye. Tapi Allah akan memberikan kita 4. Ini menuruti Kanjeng Nabi. 1, berikan kita 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantun juga nih, lorong tuh. Mantun Kesmas. Cepat ya madu ini. Taksi kursi. Ya Allah. Rasulullah niku pernah bersabda, barang siapa yang bangun di pagi hari namun hanya dunia yang mau dipikirannya sehingga seolah-olah tidak melihat haknya Allah, maka Allah akan menanamkan 4 hal pada diri manusia itu sendiri, pada semua manusia. Lek gurmek ketika waktu sampai waktu bangun itu yang dilihat cuma babakan dunia. Yang pertama nopo? Kebingungan, kebingungan yang tiada putuse. Ora enek enteke. Sampai ketika waktu golek dunia wis entuk akeh panggah sifate sik kurang. Ora enek syukure, enggak ada syukurnya sama sekali. Ngoten. Ketika waktu sampean wis digolek itu bolak-balik ibaratnya megawe kaya apa yang kita harapkan belum tentu kita dapatkan. Makanya awake dhewe ada 4 hal. Yang pertama kemarin arep, urak, urip, urut. Makanya yang dinamakan arep itu sifatnya kehendak kita, keinginan kita. Maka niku sing diarani keinginan. Maka ketika waktu keinginan kita yang dinamakan urak itu ilmu. Makanya sampai ketika waktu tahu yang dinamakan ilmu. Makanya lek sampean ki mikir nih apa-apa malah ora itu apa. Tapi lek sampean mikirnya sing duwe apa-apa, kamu itu memikirkannya punya apa-apa, malah itu apa. Maka Allah akan menanamkan itu tadi kebingungan yang tiada ujungnya. Bingung ora enek syukure. Kurang sifate, ora enek syukure. Terus yang kedua, kesibukan yang tidak ada ujungnya. Jadi ini sibuk golek duit sampai koyo ibaratnya ngeten. Kadang enek sing megawe sampai anu tapi ra sugih-sugih. Tapi wong gomek enek penggaweane tuwe kadang iso sugih. Lah, berarti rezeki iki sing ngekeki sapa? Gusti Allah. Manusia itu boleh berusaha. Kita itu cuma untuk berusaha. Maka itu yang dinamakan kehendak. Berusahalah. Karena apa? Ada ikut campurnya manusia di dalam rezeki kita. Tapi tetap jodoh pati rezeki Gusti Allah sing ngatur. Makanya sampai anek kustur uripe ayem, rumangsa aman, dunungi rasa, tandha yen iman, sabar nerima najan pas-pasan kabeh dinaktir marang pangeran. Dan ini ketika waktu sampai bangun pagi, lek sampai gurmet dipikir nih sih masalah utang, masalah duit, lah dari situlah kamu akan diberikan penanaman. Yang pertama adalah kebingungan yang tiada putusnya, terus kesibukan yang tiada ujungnya, yang ketiga adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nggih mboten?
Contoh sampean iki pengen beli tuku mobil, akhirnya sampean megawe mempeng, pengen gawe omah, tak megawe mempeng. Tapi kenyataannya sampai pindah-pindah megawe rono tapi omah kadang rombah. Ngoten. Berarti semua itu adalah ketetapan teko Gusti Allah. Rezeki itu ketetapan teko Gusti Allah. Sampai boleh berusaha semaksimal. Contoh, seperti kayak sampai di kota. Kayak contohnya yang Genteng. Itu banyak loh orang jualan bakso, banyak orang jualan nasi goreng. Apa semua itu rezekinya sama? Kan gimana nggih? Rezeki ini mboten sama. Padha-padha jenengan dodolan baju, buruh kaya dodolan baju, jenengan dodolan baju. Kira-kira payune apa napa padha? Lah berarti sing tekekne rezeki namung Gusti Allah. Makane rezeki niku sifate barang gaib. Lek sampean uber kuwi malah ngadoh. Tapi lek sampean tinggal kuwi kadang ketika waktu sampean gak mikirin rezeki, kuwi malah rezeki teko dhewe. Contoh gak usah jauh-jauh. Ketika waktu sampean ki mlakukan kegelapan. Lah ketika waktu sampean ning kegelapan makane gini loh. Ketika waktu ngene. Gelap mengajarkan kita untuk berhati-hati. Gitu. Gelap untuk mengajar kita lebih berhati-hati dalam perjalanan agar di saat terang kamu untuk menjadi pegangan dalam menjalani kehidupan. Ketika waktu terang kamu akan menjalani. Contoh, ngeten, penak yang paling penak ngeten. Sampai itu sudah berjalan di kegelapan, neng petengan. Terus sampai neng petengan kan ya butuh penerang. Kuwi sing diarani obor utawa sentolo. Gitu. Obor. Lah, ketika waktu sampai ibaratnya kamu tahu dengan obor tadi, kamu akan memegang obor itu di depan. Kalau obor kamu tahu di depan, bayang-bayangmu akan di belakang. Ya enggak? Bayang-bayang itu akan di belakang. Ketika waktu kamu berjalan, lah, bayang-bayang ngetutnya apa? Bayang-bayang mengikuti apa? Lah, berarti lek bayang-bayang mengikuti, kuwi sifate obor itu adalah agamamu, dunia. Bayang-bayang adalah dunia. Lek abormu mbok kek ngarep, insyaallah donyane bakal ngetutne. Sing penting aku megawe, sing penting aku usaha, masalah rezeki tak pasrahne ning Gusti Allah. Aja ngarep-ngarep iki kadang gini lho. Apa yang kita harapkan belum tentu kita dapatkan. Kayak pura pekan, kayak mau hari besar, kayak tahun baru atau mau lebaran. Oh, ini jelas rame. Akhirnya sampean kulaan barang akeh. Dipenuhi ning tokone, dibeki karena ape hari lebaran jelas rame. Delalah, waktu lebaran ora nek wong tuku. Akeh to ngono kuwi. Kadang sampai barangnya utuh-utuh sampai riayan-riayan ngono kae. Lah, itulah berarti rezeki itu memang tidak bisa kita kejar. Kita sama Allah cuman aku tidak akan merubah suatu kaum kalau manusianya tidak mau berusaha berubah sendiri. Niku penting. Akhirnya ketika waktu sampai ibaratnya obor kayak ngarep, insyaallah bayang-bayang melakukan yang ini panggah ngentut nih. Tapi lek obor sampai mbok kayak mburi, ayang-ayang neng ngarep. Sejauh apapun kamu melangkah, kamu mengejar dunia, yo ora nek cukupe. Makanya Gusti Allah pernah ngomong, kuwi nek diterangin ning hadis qudsi, apabila ada makhlukku atau hambaku yang mencintaimu dunia, maka perbudaklah dia. Tapi ketika waktu hambaku itu mencintai saya dunia, maka muliakanlah dia hidup di dunia. Lah, berarti ning kene iki berarti sifate awake dhewe ora usah mikirne apa-apa, tapi mikirne sing duwe apa-apa. Jangan memikirkan apa-apa, tapi mikirkan yang punya apa-apa. Insyaallah akan tertata sendiri. Pun. Lah lek sing nomor 3, sing nomor apa? Nomor 4, keinginan yang tidak tercapai. Wis wae sing tenanan, ngoyone tenanan. Tapi kenyataannya zom kadang enek wong muga sampai merantau tapi panggah ngontrak uripe gawe omah kangelan akeh tunggalin nggih makane sing hati-hati sampean kabeh niki kan bisnis kabeh sampean ning kene rata-rata itu pedagang semua nggih mboten yang di sini itu adalah pedagang semua gunakanlah ilmu perdagangan sampean makane sing diarani arep urap
Urap itu adalah ilmu yang sampean masukkan ke dalam tubuh sampean. Ilmu perdagangan, ilmu sosial, ilmu agama, ilmu pendidikan, ilmu perbengkelan, ilmu pertukangan, semua kita masukkan ke dalam tubuh kita. Lalu ilmu kita masuk ning tubuh kita berarti harus kita keluarkan. Kayak nafas kita masukkan, baru kita bisa keluarkan, baru bisa hidup. Ya kan? Kalau kita yang hidup nafas saja tanpa ditok nih, kira-kira bisa hidup apa enggak? Lah, mati. Berarti ilmu juga seperti itu. Ketika waktu ilmu masuk di dalam tubuh kita, ya kita keluarkan. Itu yang dinamakan hidup. Ilmu iki isone kawujud ya di amalne, diwarane, dipragane, ditindakne. Ora gurmek dipragane lan pamerne. Teori rono, teori rene. Dadi nek ilmu kudu pragane, ya insyaallah kuwi ilmu sing darane urip. Lah lek ilmu urip, akhire dadi ilmu urup. Contoh, sampean buka usaha perbengkelan. Lah ketika waktu sampean punya ilmu perbengkelan kan sampai tindak nih. Akhire mbok urip nih perbengkelanmu, akhire akeh wong belajar, akeh wong berdandan nek bengkel. Akhire sampean kekualan to. Nampa karyawan. Akhir karyawan lu pelajari, lah ku sing darane urup. Manfaat ilmu. Iso apa menciptakan lapangan kerja. Niku lho marahi wong, akhire wong ki terus iso buka dhewe ning omahe. Akhire kono ya buka dhewe ilmu sing manfaat. Rezeki ora bakal ketuker. Ngoten lho. Iku sing diarani arep urip urup. Kudu iso dadi ngono kuwi. Khairun nas anfa'akum linnas. Karena ilmu sing paling dhuwur dhewe iki ilmu sing iso manfaati ning wong liya. Lek gurme sampean salat dikir jamaah orang bayar ku. Gratis. Sing abot ki lek padha ibadah maring menungso mesti nganggoni duit, nganggoni harta. Lah awake kadang nganggoni pikiran tok, kadang digembrenengi wong gurme-gurme kono ngoceh ora nek apa nek. Banyak orang yang kayak gitu. Terus akhirnya lek wis ngoten niku, kita harus tahu ketika waktu kita hidup itu tujuannya untuk apa? Ngoten. Tujuannya untuk apa? Tidak penting menjadi manusia yang hebat, tapi lebih penting menjadi manusia yang bermanfaat. Tidak penting menjadi manusia yang pemenang, tetapi lebih penting menjadi manusia yang hatinya lebih tenang. Ngoten lho. Karena ketika waktu awake dhewe uripe tenang, insyaallah penak. Uripe ayem, rumangsa aman, dununge rasa tandha yen iman, sabar nrimo najan pas-pasan kabeh tinakdir marang Pangeran. Akhirnya ketika waktu sampai mempunyai senjata 3. Yang pertama adalah sholatlah, maka hatimu akan lebih tenang. Terus istighfarlah, maka kesusahanmu, kesedihanmu akan hilang. Berdoalah, maka kebahagiaanmu akan segera datang. Paham nggih? Dan ini contoh sholat sing penting. Makanya apa toh Gusti Allah sampai ngomong ud'uni atas jiblakum. Mintalah tolong kepadaku, maka aku akan menolong kalian. Lah lek wis awake njaluk ning Gusti Allah tenanan, jangan carane njaluk niku pripun? Carane njaluk ning Gusti Allah, minta pertolongan Gusti Allah. Catu, gurme apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Niku lho, berarti awake dhewe dikongkon akeh-akeh sabare karo sholat. Karo kuwi sing diarani kehendak dan kesadaran kita. Apa yang kita harapkan belum tentu kita dapatkan, maka kita harus sabar. Yang bisa menekan kehendak kita, keinginan kita adalah sabar. Kalau kita sudah sabar, akhirnya akan timbul kesadaran. Oh iya, saya sudah berusaha semati-matian pengen bangun rumah, tapi kenyataannya Allah belum mengizinkan saya punya rumah. Akhirnya sadar. Lalu sadar, akhirnya timbul yang dinamakan yang bisa menekan kesadaran awake ikhlas. Lalu ikhlas yang dituju guru apa? Sifat qanaah, nrimo ing pandum. Wih, sifat sing paling utama adalah nrimo ing pandum. Meskipun awakmu karo Gusti Allah ki mau dikei ujian,
dikai apa jenenge ujian kayak apapun, penyakit, dikai rezeki ibarat kurang, dikai apapun itu sifatnya adalah ujian. Lah ketika waktu ujian itu tadi, maka kamu akan diberi apa? Kesabaran. Makanya itu akhirnya ikhlas sampean. Kon aku sifatnya hanyalah makhluk, hanyalah wayang manut dalam, dan Allah tidak akan memberikan ujian pada suatu kaum sebatas kemampuan kaum itu sendiri. Dadi lek Gusti Allah wis ngkei ujian kaya jenengan ngoten niku, berarti jenengan wis kuat. Paham nggih? Setiap manusia niku ujiane beda-beda. Ngoten to. Makanya napa to? Tidak semua yang dibakar api akan hangus menjadi abu, tapi bata wis sengaja dibakar api supaya lebih kuat. Boto ki molek gak semua wong dibakar wong ki mesti angus, dadi lebu, dadi debu. Tapi boto ki karena sengaja dibakar ben nambah kokoh, nambah kuat. Padha begitu juga dengan kehidupan. Apapun yang menimpa kita itu semua adalah apa jeneng yang menghancurkan diri kita, justru akan menjadikan semakin kuat, semakin kuat dan kokoh. Maka bertemanlah dengan rasa sakit. Bertemanlah dengan rasa sakit, maka sakit itu akan menjadi kekuatan, menjadi menguatkan jenengan. Karena ilmu yang paling berharga adalah pengalaman diri kita. Ngoten, setiap kaya jenengan iki masalah beda-beda. Enek sing dicoba masalah ekonomi, enek sing dicoba masalah itu menguji kesabaran kita. Semakin tinggi pohon akan semakin kencang angin meniupnya. Semakin tinggi keimanan manusia, maka Allah akan memberikan ujian juga semakin tinggi. Ibarat kelas SD, nggak mungkin kalau kita diajari kelas SMA diberi ujian kepada SMA. Gitu loh. Makanya gini loh. Anak SD kalau kita sekolah, gitu, diberi pelajaran dulu baru ujian. Ya enggak? Tapi lek awake dhewe kehidupan sehari-hari diberi ujian dulu baru dapat pelajaran. Nggih napa mboten? Rata-rata ngoten niku. Ngoten lho. Awake dhewe iki pertama dhisik dipai pelajaran, dikai ujian dhisik karo Gusti Allah. Lah, setiap apapun yang kita diuji sama Allah pasti di situ ada hikmah yang kita ambil, kita petik. Makanya awake dhewe kadang diuji dhisik karo Gusti Allah. Kaya Kang Ilyas mbiyen dikek uji lara sakit pirang-pirangane taun, pirang-pirangane ulang gak iso megawi, gak pernah bisa kerja. Tapi dari situ Kang Ilyas iso ketemu ning kene, akhirnya dapat pembelajaran. Itu semua kehendaknya Allah, ketetapan Allah. Lera Kang Ilyas ora lara apa ya mungkin dhek melok ngaji rene. Ayo tak tekoni. Guru kaya mbiyen gak lara apa ya mungkin iso teko kene. Wati mbiyen pirang Wati mbiyen berapa? 7 tahun 7 bulan ya gak bisa tidur ya. Gak pernah tidur itu. Itu jamaah lawas ini. Wati itu. Jamaah lawas sendiri itu. Zamane sapurunge Mbak Lilik teko wis golongane Wati dhisik. Lah, Wati itu selama 7 bulan dulu itu gak pernah bisa tidur. Lah akhirnya dia ikut pengajian. Lah dari pengajian ini setiap apapun yang diuji oleh Allah pasti di situ kita akan dapat pelajaran. Beda kalau anak sekolah dikei pelajaran dhisik baru entuk ujian. Niku lho. Makanya kebanyakan orang-orang yang datang ke sini siji loro, sakit. Yang kedua ekonomi. Gini betul? Nah, maka dari situlah maka diarani kiai niku sifatnya namung ngayahi. Kaya kula niku sifatnya namung ngayahi. Tukang parkir, Bu. Lelek umpamane tukang parkir, semua tukang parkir mobil apapun, motor apapun dikon masuk mlebu kabeh. Kan parkir. Entar pun golek metu digiring. Ditoto lek sepeda motor didokok-dokok dhisik. Nggih napa ten? Akhire ben supaya wong ki lek noto ben metu ben penak. Parkir ya juga itu diarahkan, ayo mundur, ayo kiri. Sama kiai seperti itu juga. Ketika waktu banyak orang yang masuk jemaah itu jenengan sakmene kayak niki nggih. Lah niku kan punya permasalahan masing-masing. Ngoten lho. Sakmenten niki jenengan, iku lho sing separo. Lah yang ikut pengajian di sini sudah berapa ratus wong. Hampir ribuan boleh dihitung mulai awal sampai saiki.
ribuan orang yang ikut jamaah ngaji di sini. Itu permasalahannya berbeda-beda. Sing ditadai germek wong sitok iki lho. Nah, sing dijai sambat wong sitok gitu loh. Tapi cuman tukang parkir aku iki. Jadi setiap parkir apapun saya tampung. Jenengan permasalahan apapun saya tampung. Lah, engko lek ketika waktu sampean metu kok kene, ya sithik-sithik diarahkan. Agar ketika waktu sampean punya kehidupan bisa meninggalkan tilas. Contoh, ketika waktu sampean kalau dulu penyakit, ternyata saya karena zikir saja kepada Allah, lewat zikir nafas itu tadi ternyata saya lupa dengan penyakit saya. Kalau saya sudah lupa dengan penyakit saya dan saya istiqomah untuk mengingat Allah, maka dari situlah kamu ditinggalkan untuk lebih eling lan waspada. Oh iya ya, aku kudu eling nih Gusti Allah. Kabeh penyakit, kabeh ujian iki teko Gusti Allah, berarti aku dikon sabar. Lah lek wis teko sabar kudu sadar, hati-hati. Aku mbiyen iki lara apa dari sini. Aku mbiyen iki diloro penyakit ngene, berarti aku kudu ngene. Ben supaya aku gak jatuh ke lubang yang sama. Lah sampean diloro darah tinggi mangane sate wedhus. Yo bar atau langsungan. Daerah gelem nyirit. Itu kita sadar yang bikin penyakit itu siapa? Ya dirimu sendiri karena makan terlalu berlebihan. Kenapa yang enak-enak itu diharamkan lah? Karena ketika waktu kebanyakan manusia itu, kalau orang dulu sakit, loro, itu karena kekurangan makan. Lah kalau orang sekarang loro sakit krono kakean mangan. Gini mboten? Niku lho. Kudu dihindari sing ngoten niku, kudu disadar jenengan. Sadar diri, aku ki diloro ngene iki berarti aku kudu iso njaga awakku dhewe. Karena banyak orang itu dolim kepada dirinya tanpa mengetahui dirinya. Banyak orang itu dirim, saiki aku diloro lambung, saya itu punya penyakit lambung. Tapi nafsuku pengen mangan pedes. Saya itu punya penyakit lambung tapi pengen nafsuku pengen mangan pedes. Akhirnya mbok pangan tenan krana keinginanmu. Buasan kok mbok pangan mak cleng. Akhirnya nyumpling rumah sakit. Lah bara itu disitulah harus ada kesadaran kita. Ngoten, kesadaran kita. Agar lebih berhati-hati. Paham nggih? Pun. Terus akhirnya napa to? Allah tidak menjanjikan langit selalu biru. Bunga tidak. Allah itu tidak selalu menjanjikan kalau langit itu biru. Bunga itu selalu mekar dan matahari selalu bersinar. Tapi ketahuilah Allah selalu memberikan memberikan di atas air tertawa di atas air mata airmu. Jadi Gusti Allah ki memberikan tertawa bahagia di atas penderitaanmu. Innamal usri yusra ma'al usri yusra. Di mana ada kesulitan, di situ disertakan kemudahan. Terus berkah di atas cobaanmu, jawaban di atas doane jenengan. Niku lho. Dadi ini Gusti Allah ki gak mesti langit ki tiap hari biru terus gak. Ya kadang enek musim petenge barang. Ngene mboten? Ya kadang musim udan, kadang panas udan. Terus bunga gak semakin selalu mekar. Kan gak selalu mekar toh? Ya nek mingkupe barang terus enek waktune mekar. Lah paham nggih? Terus matahari gak selalu bersinar. Ya kadang ketutup mendung. Tapi Gusti Allah yakin di mana ada tertawa, di mana ada kesedihanmu atau air matamu, di situ akan ada tertawamu atau bahagiamu. Ngoten. Jadi ini di mana ada di atas keberkahanmu, di mana ada cobaanmu, disitulah ada keberkahanmu. Di mana di mana ada ada doa-doamu, maka di situ Allah akan menyertakan jawaban. Karena jawaban kita gak mesti apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, Allah gak mesti dikabul. Ada yang dikabul nih, contoh, gak usah jauh-jauh. Ketika waktu ada doa kita itu dikabul, wah aku ndonga kok
karo Gusti Allah selain dikabulne. Itu jangan bangga dulu kamu. Kayak contoh sampai ki anak cilik, anak mungkin nangis. Terus rewel njauh jajan, minta mainan, kayak regane larang. Wah, akhirnya sampean pendadine rewel kan risih. Pendadine dijaluki anak. Akhirnya sudah bendang ngalih, akhirnya ndang ditukokne bendang meneng. Sapa ngerti krana awakmu jalukne Gusti Allah dicukupi krana Gusti Allah risih mbok pendadine mbok jaluki. Ngono lho, makane dindang dikabulne timbangane risih. Sama seperti itu tadi. Jadi ini ojo bangga dhisik setiap doamu kok karo Gusti Allah dicabulne. Karena apa? Hari itu ada dua, sering saya jelaskan. Ada yang hari untukmu dan ada yang hari untuk melawanmu. Hari untukmu ketika waktu kita hari ini rezekiku akeh, aku dikek kesehatan, aku uripku bahagia, di bojo beneh ning aku. Tapi ketika waktu juga ada hari yang melawanmu. Hari yang melawanmu sapa? Hari yang melawanmu, ada juga hari yang melawanmu. Hari yang melawanmu itu adalah hari ketika waktu Allah memberikan ujian kepadamu. Contoh, penyakit, musibah, apalagi bencana alam sing saiki akeh koyo ngene iki. Lah bencana alam yang kamu berikan itu adalah hari melawanmu. Maka ketika waktu hari untukmu, janganlah kamu berbangga diri. Peh awakmu uripe sugih, peh awakmu wong ayu, peh awakmu akeh sing perhatian. Kuwi jangan berbangga dulu, itu ujianmu. Itu adalah ujian. Karena ketika waktu buah, pohon, daun, ketika waktu masih di daun, kalau di daun itu ada yang namanya naik daun toh, tapi ingat ada musim gugur loh. Ketika waktu menjadi musim gugur akan jatuh daun itu tadi akan berubah menjadi sampah. Ketika waktu sampah itu adalah hari yang melawan. Ketika waktu hari melawanmu, janganlah kamu bersedih, tetap bersabar karena semua itu adalah ujian dari Allah. Malam yasbir ala balai, barang siapa yang tidak mau sabar atas balaku, walam yashkur ala na'mai, dan barang siapa yang tidak mau syukur atas nikmatku, walam yardo ala qodoi, dan barang siapa yang tidak ridho atas kodokku, maka keluarlah dari bumiku dan carilah Tuhan selain aku. Gusti Allah ngamuke kaya ngoten niku. Paham nggih? Niki ngamuke kaya ngoten niku, mangkane ayolah kita belajar eling lan waspada dirubah mindset kabeh. Dirubah iki apa to? Aja sampai awake dhewe megahe urip pertama bangun tidur itu yang dipikirkan adalah uang, dipikirkan adalah harta. Karena ketika waktu kamu bangun tidur kok langsung dipikirkan harta, Allah akan memberikan 4 kemarin tadi yang saya jelaskan tadi awal. Kayak kebingungan, gelisah, ora nek cukupe, ora nek syukure, setiap apapun yang kita kehendaki kadang malah ora tercapai. Malah kayak awake dhewe nguber-nguber donya, malah donya nggih mempermainkan awake dhewe. Kadang malah awake dhewe diperbudak oleh dunia. Semakin kamu kaya, semakin banyak sawahmu, semakin banyak kebunmu, kamu semakin capek. Orang malah semakin nyantai. Ya ora? Apalagi sampean sugih ndek mobil, ndek sepeda motor, akeh turu gak iso nyenyak, enek proteksi maling nggih. Gini betul? Kalau rumahmu tuh bagus dan banyak barang berharga, kamu tidur sebenarnya nggak nyenyak kok. Orang nyenyak, tenang. Ketika waktu kamu memikirkan itu tadi, tangi turun enek proteksi di klotak, langsung maling deh. Brodek tuh, maling. Itu kenyataan. Kamu itu akan diperbudak oleh dunia itu tadi. Gitu loh. Karena kamu di dalam dirimu masih mempunyai keakuan, lek iki donyaku, lek iki hartaku, lek iki duitku. Padahal itu hanyalah amanah dari Allah yang dititipkan sampean agar dipergunakan untuk hal kemaslahatan umat. Ora ge bahagia dewi, tapi di kemaslahatan umat, contoh koyok keluarga, contoh ngopeni anak bojo, contoh ge wong tuwek, contoh di masyarakat sekitar. Itu karena ketika waktu apapun yang melekat di dalam tubuh kita harus keluarkan. Koyok mangan loh, kita makan kita harus keluarkan. Kalau nggak keluarkan ya perutmu jadi sakit, jadi penyakit.
Harta yang ada di dalam tubuh kita itu harus keluarkan. Yang melekat di dalam tubuh, nafas saya dikeluarkan kok. Ilmu itu kudu diwarahne kok. Ilmu kita harus kita ajarkan. Apapun yang melekat di dalam diri kita, itu kita keluarkan. Maka disitulah kita tidak akan mempunyai keakuan. Karena semua hanyalah pinjam. Semua itu hanyalah titipan. Lek wis titipan berarti kudu disalurne, dikekne. Amanah yang dipergunakan untuk wama khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Paham nggih? Pun. Jam pinten punan? Oh, pun jam 10:30. Oke, sampun.